Yang Rudy lihat ini apakah guna-guna, apa hanya memang ayahnya saja yang lebih cinta dengan istri barunya? Sebenarnya dalam beberapa kasus guna-guna memang ada yang seperti itu ya. Iya. Jadi dia akan membuat anaknya itu merasa ayahnya sudah tidak sayang lagi. Iya. Jadi semacam energi yang membuat Iya. adu domba Iya. gitu. Jadi kalau dia merasa kayak seperti itu sebenarnya tidak salah. Iya. Memang seperti itu kenyataannya. Oke, jadi memang seperti itu ya? Iya. Oke. Atau kalau Jihan ini dia tadi kelihatan gelisah. Kenapa dia? Jihan ini maaf boleh tangannya. Jihan ini agak-agak nervous. Dia sebenarnya masih malu-malu menceritakan kisahnya. Ada banyak yang masih belum dia ungkapkan di sini. Ada banyak yang masih bisa disembunyikan, masih disembunyikan. Mau coba dibuka? Mungkin rekan saya Arbi bisa membantu. Oke, silakan Arbi. Oke. Sebenarnya kamu ada sesuatu yang disembunyiin ya? Takut kepada orang-orang yang pernah ngebully kamu ya? Ada seseorang yang bully? Bukan bully Atau sih, Kak. pernah ngebentak sesuatu ya? Jadi kamu rasanya tuh pengen berkembang tapi agak sulit karena dia punya trauma tersendiri. Betul ya? Kira-kira bisa diceritain nggak tentang apa itu? 2 tahun yang lalu aku pernah pacaran. Pacaran tuh selama 1 tahun. Banyak bubuk-bubuk manis, asin, pedas semuanya ada. Dan kelama-lamaan terlihat sifat dia yang sebenarnya gitu. Apa sifat yang sebenarnya? Main fisik kau ya. Main fisik, Iya. KDRT, maksudnya kasar gitu ya? Kasar Mukulin. banget. Iya. Apa aja yang pernah dipukulin? Aku tuh jadi gini. Dia tuh habis berantem sama Ya. temennya. Terus kayak aku nggak tahu kalau dia ada benjol di kepalanya karena kan ketutupan rambut ya. Ya. Nah, aku nggak pernah nanya kamu kenapa karena ya udahlah cowok suka berantem is okay kan, Iya. nggak peduli apapun itu. Dia ngajak pulang, kita pulang, ternyata ke rumah dia pulangnya, ada ibunya, ada bapaknya. Terus abis gitu tiba-tiba dia lari ke kamarnya, terus aku disuruh ibu, Jihan samperin AA ke atas. Oke lah, aku samperin ke atas. Dan abis gitu dia tiba-tiba dorong aku karena di kamarnya tuh ada meja. Terus abis gitu dia cekik, pegang kepala, Iya. terus sampai ditoyor-toyor ke ujung meja yang Iya. bener-bener lancip, bener-bener. Iya. Terus aku lari ke bawah. Aku karena nggak tahu harus ngapain, aku bilang ke ibunya, Bu, jangan dipukulin. Ibunya cuma bilang apa coba? Apa? Sabar ya, tanpa dibantuin apa-apa. Dan sekarang ibunya malah benci, kayak apaan sih gitu loh. Dan artinya kamu korban kekerasan ya? Iya, jadi sampai sekarang kayak masih belum terbuka buat laki-laki. Dan kita balik lagi ke makhluk yang tadi digambarkan oleh Rudy. Oke Pak, Rudy bisa ceritakan. Rudy belum ceritakan soal gambar ini. Iya. Pengirimnya ibu-ibu juga. Apa? Ibu-ibu. Pok? Ibu-ibu. Dukunnya? Ya, dukunnya Paruh Baya. Ibu-ibu. Dia, Dukunnya ibu-ibu iya, Parubaya, oke. Iya, Mengirimkan makhluk jin wanita ini. iya. Dia tinggalnya di sebuah desa di daerah, Iya. tepatnya Jawa Barat. Ya, ibu ini memang terkenal akan kelebihan peletnya. Oke. Ngelepasinnya gimana kalau kayak gitu? Rukyah. Rukiah. Dan sekarang makhluk ini ada di sekitar kita apa sudah menjauh lagi? Menjauh. Menjauh. Oke. Kalau begitu, sekarang kita langsung kembali ke kandidat-kandidat kita. Apa yang terjadi dan diceritakan tadi oleh Andri dan juga digambarkan oleh Rudy dan Arbi. Sekarang, apakah Suci masih tertarik dengan Andri?
Masih sedikit. Masih? Oke, ini bisa jadi masih itu karena emang dia melihat sosok Andri, apa justru jangan-jangan masih ada pengaruh aura-aura Andri yang menarik orang buat menyukai dia? Suci memang alami, tertarik dari fisik Andri. Memang Andri ini good looking menurut dia. Oke. Gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan makhluk ini. Makhluk ini ingin membuat Andri tertarik pada si tuannya. Si tuannya, Iya. oke. Oke, kalau Suci masih tertarik. Nah, kalau kalau Jihan, Enggak sih, serem. serem. Apakah kamu trauma dengan pacar kamu yang pernah menyakiti kamu dulu? Ya, karena sorry Mas Uya, aku potong. Ya. Dia tuh ada keturunan kayak harimau atau maung gitulah. Kayak waktu dia marah jadi hilang kesadarannya bener-bener karena itu. Oke. Kalau Andri, kamu kasar nggak orangnya? Enggak sih. Enggak, oke. Andri tadi lebih tertarik dengan Jihan. Namun sekarang, kalau saya tanya sama kedua wanita ini, justru Suci yang masih tertarik sama kamu. Dan sekarang, Andri, apakah kamu juga tertarik dengan Suci atau masih tertarik dengan Jihan? Masih sama Jihan. Masih tertarik dengan Jihan? Apakah kamu suka tantangan, apa memang kamu... Karena di sebelah saya ada Suci yang jelas-jelas lebih tertarik dengan kamu nih. Nggak tahu sih, lebih suka ke Jihan daripada Suci. Mau ngomong sesuatu sama Jihan mungkin untuk meyakinkan Jihan? Enggak deh. Enggak. Artinya Jihan tetap tidak tertarik juga dengan Andri? Oke. Suci tertarik dengan Andri, tapi Andri tertarik dengan Jihan. Tapi Jihan sama sekali tidak tertarik atau takut dengan Andri. Artinya mereka tidak cocok ya? Sebenarnya... Kenapa, Rudy? Maaf, sebenarnya bisa saja mereka cocok. Hanya saja hati kecilnya belum bisa menerima. Karena Jihan ini banyak mendapat perlakuan buruk. Iya. Jadi ketika dia melihat seseorang yang berniat menyukai dia sedikit saja hal buruk itu terlihat, Jihan tidak Iya. mau. Gitu. Oke. Jadi intinya ya kita tidak bisa paksa ya? Iya, Yang betul. ada kan intinya kalau begitu mereka tidak cocok. Ya. Andri tetap memilih Jihan, tapi Jihan yakin Jihan sekali lagi saya tanya tidak mau dengan Andri? Tidak. Oke, padahal di sini ada Suci loh yang suka sama kamu. Tapi kamu tetap suka dengan Jihan. Marah. Kenapa tidak tertarik dengan Suci? Andri? Karena saya melihat Suci kayaknya biasa gitu. Biasa aja. Nggak ada, maksudnya saya melihatnya Oke. ya kayak biasa, nggak ada. Kalau Jihan, saya melihat matanya kayaknya. Tapi kan tadi lo pilih tadi awalnya. Iya, tapi lebih ke Jihan. Lebih ke Jihan ya. Oke, pria ini aneh ya. Tadi dia memilih Suci dan Jihan, tapi dia tetap memilih orang yang tidak suka sama dia. Oke, kita nggak tahu kenapa, tapi yang pasti mereka tidak cocok. Tapi tidak apa-apa. Kalau begitu silakan Jihan, Suci dan Andri untuk kembali ke belakang. Oke, dan Arbi dan juga Rudy, kita masih punya banyak sekali kandidat pria dan wanita. Dan pemirsa garis tangan, siapakah kandidat wanita yang beruntung akan terpilih untuk maju ke depan? Dan yang terpilih adalah nomor 19. Fitri, seorang janda cantik berusia 25 tahun, merasa trauma karena gagal dalam pernikahan. Fitri mengidamkan seorang pria yang tulus dan bertanggung jawab. Apakah pengalaman pahitnya dapat terobati di garis tangan? Oke, kita sudah bersama Fitri ya. Di sini Fitri terpilih dan Fitri di sini akan memilih 3 di antara sekian banyak kandidat pria yang ada di depan kita. Oke, satu persatu. Pertama, Fitri mau milih nomor berapa? 9. 9. Oke, 9 silakan berdiri. Oke, lelaki bertubuh tinggi. Ini dari mananya kamu memilih nomor 9? Karena apa?
Tinggi. Tinggi? Oke. Udah itu aja. Tinggi, karena tinggi, suka cowok tinggi ya? Iya. Oke, berikutnya nomor berapa? 12. 12. Oke, 12 ini tinggi juga. Oke, rambutnya berwarna pirang ya. Oke, karena apa? Karena rambutnya apa karena tinggi juga? Tinggi juga. Tinggi juga. Oke, berarti yang berikut yang terakhir nomor berapa? 17. 17. Oke, nah ini nggak terlalu tinggi nih. Kenapa milih nomor 17? Tinggi juga sih itu. Tinggi juga? Iya, tapi agak putih. Oh, agak putih ya. Oke. Kalau begitu, sekarang kamu silakan Fitri memberikan satu pertanyaan sama mereka. Mereka akan jawab satu persatu pertanyaan kamu. Iya. Nah, jika ke orang tua saya nggak setuju, gimana pendapat kalian kalau kita itu pacaran? Oke, kalau kamu pacaran tapi orang tua kamu nggak setuju, kalian atau kak cowoknya akan bagaimana gitu ya? Iya. Oke, nomor berapa dulu ya pengen kamu dengar jawabannya? Nomor 9. 9, gimana? Kalau orang tuanya Fitri nggak setuju sama hubungan kalian? Iya. Jadi kan kalau misalnya tidak setuju, kita harus saling mengenal dulu kan. Harus kenalan dulu sama orang tuanya. Jadi supaya tidak mengganggu ketika kita udah saling cinta di tengah jalan, orang tua tidak setuju. Nah, jadi kan bikin cinta hubungan itu hancur. Dan lebih baik perkenalan dulu lah dari awal. Oh, jadi menurut kamu kalau misalnya sebelum pacaran harus kenal orang tuanya dulu? Iya. Jadi kalau emang kelihatan orang tuanya nggak setuju, nggak usah dilanjutin? Iya, nggak usah. Oke, berikutnya nomor berapa? Nomor 12. 12, apa jawaban kamu 12? Kalau dari saya, kebetulan saya cuman punya satu orang tua lagi sih Mas Uya. Saya cuman punya ibu. Jadi kalau menurut saya, kalau udah dilarang oleh orang tua, saya akan mendengarnya. Karena saya takut yang namanya kualat. Tapi kan yang nggak setuju orang tuanya Fitri, bukan orang tua kamu. Ya mungkin dari pihak ceweknya juga mungkin harus seperti itu. Oke, jadi Untuk kamu mendingan berbakti. daripada kualat orang tua, udahin aja. Iya. Tidak mau berjuang untuk membuat orang tua jadi setuju? Enggak sih. Enggak ya, oke. Nggak mau berjuang artinya ya. Oke, tapi nggak apa-apa, ini dia mungkin punya alasan tersendiri ya, karena dia dekat dengan orang tuanya juga dan tidak mau menyakiti perasaan orang tua. Nomor 17. Karena saya ingin ke orang tua ngomong secara langsung, karena saya benar-benar meyakinkan orang tua si cewek itu meyakinkan orang tua, bahkan saya benar-benar serius. Kamu aja sekarang ngomong nggak yakin, gimana kamu bisa meyakinkan orang tuanya? Ya, yang intinya saya mau lebih dekat lagi sama orang tuanya. Oh, Dan intinya kamu mau meyakinkan. berjuang, mau membuat Mau berjuang kepada orang tuanya, meyakinkan orang tuanya sampai disetujuin. sampai setuju. Kalau sampai nggak disetujuin juga, Harus. harus sampai ya. Oke, jadi kamu optimis ya? Ya. Oke, hanya satu pria yang optimis di sini kelihatannya, ya. Dan Fitri, kamu hanya harus memilih 2 di antara 3 laki-laki ini. Yang mana yang mau kamu lanjutkan? 9. 9? Algi, seorang pria tampan berusia 20 tahun, merasa trauma dengan hubungan jarak jauh. Algi mendambakan wanita cantik berambut panjang. Akankah Algi mendapatkan tulang rusuknya malam ini? 17. Hendra, seorang pria berusia 28 tahun, pernah diselingkuhi oleh sahabatnya sendiri. Ingin mendapatkan pasangan wanita berkulit putih dan berambut panjang. Perjuangan apakah yang akan dilakukan Hendra untuk mendapatkan wanita idamannya malam ini? Oke, sekarang sudah bersama Algi dan juga Hendra. Sebelum kita dengarkan Fitri bicara, Algi, kamu suka dengan cantik nggak menurut kamu? Cantik. Cantik. Kalau menurut Hendra? Cantik banget. Cantik banget. Oke, cantik banget. Pandangan pertama nih oke nih jadi dua-duanya ya. Cantik dan cantik banget ya. Oke, dan Fitri, sekarang silakan kamu menceritakan apa yang terjadi dalam diri kamu, suka duka yang pernah kamu alami. Semua kenapa ini penting? Karena
sebelum kita memulai hubungan, tidak bosan-bosan saya katakan bahwa kita harus mengetahui apa yang terjadi sama pasangan kita. Dan silakan, Fitri. Di sini saya dulu pernah pacaran selama kira-kira 6 tahun lebih. Dan di sini orang tua saya nggak setuju sama sekali. Dan di sini kami mau menikah, dan di sini udah sempet ini, tapi kami beda agama.